Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Jumat 7 Oktober 2022. Hari ini Jumat pertama, kesempatan kepada kita untuk membaktikan hidup kita kepada Tuhan Yang Maha Kudus, sekaligus adorasi sakramen Maha Kudus. Panjenengan yang belum misa pagi untuk beradorasi, silakan datang untuk Ekaristi dan adorasi pada sore hari di gereja masing-masing. Untuk umat kudus nanti sore jam 6 ada Ekaristi itu. Hari ini juga kita peringati Santa Maria Ratu Rosario, di mana bulan ini kita baktikan secara khusus kepada Bunda Maria dengan doa-doa rosario kita. Hari ini juga kevikipan Jogja, Solo, dan Semarang merayakan ulang tahunnya ke-56. Kecuali Kedu baru akan menyusul kemudian. Kita bersyukur atas gerak langkah dari kevikipan ini untuk bersama umat Allah membangun gereja dan mendatangkan kerajaan Allah. Bacaan hari ini yang menjadi bahan permenungan dikutip dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12-24 yang mengisahkan bagaimana mereka jemaat pertama setelah Yesus naik ke surga bertekun dalam doa sehati sejiwa bersama dengan perempuan-perempuan serta Ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Sedangkan pada bacaan Injil kita akan mendengarkan kabar gembira di mana bulan yang ke-6 Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel utusan Tuhan, rencana penyelamatan Allah yang ditawarkan kepada Bunda Maria, gadis kecil yang masih perawan yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Terjadi dialog bagaimana sabda Allah disampaikan kepada Maria dan bagaimana Maria menanggapi, yang akhirnya setelah dalam dialog itu ada jaminan Roh Kudus. Maria mengatakan, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya akan berfokus pada bacaan Injil, khususnya sikap Bunda Maria yang amat sangat menunjukkan kualitas iman bagi manusia kepada Allah. Bisa kita bayangkan bagaimana Bunda Maria yang masih bertunangan dan belum hidup sebagai suami istri, tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa ia dipilih menjadi penebus. Karena dikatakan, "Jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya
engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, hendak dinamai Yesus, jadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan seterusnya. Tawaran yang sangat mulia, tetapi bagi Maria tidak mudah, karena ia akan mengandung. Dan Maria, tanda kutip, mengajukan keberatan. Bagaimana itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dan itu logis. Secara pikiran manusiawi logis. Aku belum bersuami, kok dikatakan akan mengandung dan melahirkan. Naluri kemanusiaan Maria muncul dan tanda kutip protes kecil. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Di nalar manusiawi tidak mungkin orang yang tidak bersuami akan mengandung dan melahirkan. Secara manusiawi ini pikiran yang sangat normal. Maria bergejolak. Maria sedikit protes karena memakai pola pikir kemanusiaannya. Namun Allah lewat malaikat Gabriel memberikan jaminan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Ketika Maria diberi jaminan ini kehendak Allah lewat Roh Kudus, apa yang menjadi pola pikir Maria secara duniawi diubah. Ia kemudian mencoba memahami kehendak Allah, pola pikir Allah. Dan jaminannya adalah Roh Kudus akan turun atasmu. Maria tidak protes lagi. Maria akhirnya dengan sangat hormat menegaskan apa yang ditawarkan Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu artinya Maria sudah tidak lagi berpikir secara manusiawi, tapi masuk tataran rohani ilahi. Jaminannya Allah lewat Roh Kudus, pasti semua baik adanya. Maka Maria mengiyakan itu. Di samping itu, saya merenungkan jawaban itu tidak bermotivasi bahwa Maria akan menjadi hebat, bisa pamer, aku dipilih Tuhan. Tidak. Tetapi Maria berpikir, demi keselamatan bangsa manusia, ia rela menerima tugas yang amat berat itu. Ia meninggalkan egonya dengan menanggung segala konsekuensi demi keselamatan manusia dengan hadirnya Sang Juru Selamat. Karena jawaban Maria itulah pintu surga yang ditutup Hawa terbuka karena kesediaan Bunda Maria menjadi ibu penebus. Dengan demikian, Maria meninggalkan kemapanannya, egonya, pola pikir manusiawinya, dan kemudian mencari, mendengarkan, melaksanakan kehendak Allah. Sekalipun konsekuensinya tidak ringan. Demi keselamatan manusia, Maria rela berkorban untuk menerima tawaran Allah. Pertanyaan untuk kita renungkan. Beranikah kita seperti Maria meninggalkan pola pikir duniawi dan menomorsatukan kehendak Allah demi keselamatan banyak orang? Dan sanggupkah kita setelah mengiyakan itu menanggung konsekuensi dan berkorban untuk semuanya itu? Semoga seperti Bunda Maria kita mampu mengatakan
Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur. Kami Kau ingatkan dan Kau beri sosok tokoh pribadi yang harus kami ikuti, Bunda Maria, yang mengiyakan, mengamini apa yang Engkau tawarkan, sehingga pintu surga terbuka kembali. Buatlah kami seperti Bunda Maria, menyingkirkan kehendak kedagingan kami, ego kami, dan mengutamakan kebaikan bersama, agar akhirnya banyak orang mengalami kasih karunia-Mu. Bapa, kami berdoa untuk umat yang sedang mengalami banyak tantangan, entah karena sakit, entah karena beban berat, entah karena kesulitan ekonomi, atau hal-hal lain. Ulurkan tangan bagi mereka, agar mereka mendapatkan cita harapan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang mempunyai persoalan hidup dalam hal ekonomi Engkau bantu lewat samanya. Dan semoga akhirnya banyak orang tetap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Berkati juga saudara kami Nawanto yang sedang sakit. Semoga lewat jamahan-Mu, lewat dokter, perawat, dan obat, pelan-pelan saudara kami ini boleh mengalami kesembuhan. Tapahkan hatinya, kuatkan seluruh perjuangannya, baik dia maupun keluarganya, istri dan anak-anaknya, agar mereka semakin yakin tiada yang mustahil bagi-Mu, terutama untuk kesembuhan Nawanto. Bapa, semoga karena rahmat-Mu akhirnya keluarga Nawanto boleh mengalami sukacita. Dan akhirnya semoga Engkau juga memberkati kefikipan kami yang merayakan ulang tahunnya ke-56, baik kefikipan Semarang, Surakarta maupun Yogyakarta. Biarlah umat semakin bertumbuh berkembang dan menjadikan kefikipan pusat dari kegiatan liturgi, pastoral, apapun juga, sehingga kami semakin berkembang dari hari ke hari, kefikipan per kefikipan. Mohon bertemu juga untuk rangkaian acara yang akan digelar oleh kefikipan Semarang, dari pertandingan-pertandingan, perlombaan-perlombaan maupun acara misa dan sebagainya. Semoga semakin banyak orang ikut ambil bagian dalam karya itu. Akhirnya semoga Engkau berkenan berkati kami semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Masih saya ingatkan agar kita mematuhi protokol kesehatan. Menjaga jarak, pakai masker, jauhi kerumunan, berkuat imun, vaksinasi booster, dan semua usaha untuk menjaga kesehatan kita. Menjaga kesehatan berarti kita sungguh menghormati yang menciptakan kita. Dengan menjaga kesehatan berarti kita sungguh mengamini Dia yang Sang Pencipta yang menciptakan kita. Kami berterima kasih juga kepada umat yang telah memberikan sumbangan untuk karya misi kongregasi MSF yang masih saya tunggu sampai hari Minggu ke depan. Amplop yang sudah diambil dan diisi dimasukkan kembali ke dalam kotak yang disediakan, dan minggu depan, minggu tanggal 9 atau tepatnya tanggal 10 Senin, semua hasil pengumpulan dana akan dikirimkan ke kongregasi MSF di Jalan Guntur. Maka yang masih ingin menyumbang
entah dengan cara masukkan amplop ke dalam kotak, entah kolektor entah scan barcode, entah transfer, masih tunggu sampai hari Minggu depan. Juga terima kasih yang tak terhingga bagi panjenengan yang telah mengumpulkan dana untuk keperluan pembangunan gedung serbaguna, entah lewat kolektor kedua, kolektor pembangunan, dana pembangunan, entah lewat scan barcode, entah lewat saya, entah lewat transfer. Semuanya itu demi kebersamaan kita menyelesaikan gedung pembangunan serbaguna. Terima kasih yang telah juga secara langsung menyampaikan kepada saya dana-dana itu dengan prinsip kita sithik ora ditampik, akeh saya pikoleh, sedikit tidak ditolak, banyak semakin diharapkan. Maka semoga kita semakin mampu untuk berdonasi. Akhirnya atas semua usaha kita, saya mengucapkan terima kasih yang beribu-ribu. Dan semoga kita semua senantiasa mendapat kelimpahan Allah. Akhirnya selamat pagi, selamat merenungkan, Tuhan memberkati.